Baik semuanya, perkenalkan nama saya Stanley Lloyd Miller dan biasa dikenal dengan nama Stanley Miller. Halo Stanley. Oke, saya seorang ahli kimia dan biokimia. Saya berasal dari Amerika Serikat. Saya lahir tanggal 7 Maret 1930 di Oakland, California. Saya menempuh pendidikan kimia di University of California, Berkeley, dan saya mendapatkan gelar doktor di University of Chicago di bawah bimbingan Harold C. Urey. Kemudian saya meneliti asal-usul kehidupan berdasarkan konsep abiogenesis, yaitu kehidupan muncul dari materi tak hidup. Kemudian saya mengembangkan dan menguji teori evolusi kimia, di mana atmosfer bumi purba itu yang kaya akan metana, amonia, hidrogen, dan uap air dengan bantuan energi seperti petir mampu menghasilkan senyawa organik sederhana. Kemudian saya melakukan percobaan di bawah bimbingan Harold C. Urey pada tahun 1953. Percobaannya itu dinamakan percobaan Miller-Urey, di mana di dalam percobaan ini membuktikan bahwa asam amino dapat terbentuk dari zat anorganik. Sehingga saya Miller membuktikan bahwa kehidupan itu muncul dari proses kimia alami secara bertahap, bukan muncul secara tiba-tiba dan tanpa melibatkan makhluk hidup sebelumnya. Yes. Baik. Selesai. Selanjutnya, coba. Sini. Oke, hai semua. Halo. Nama saya Louis Pasteur. Saya lahir pada 27 Desember 1822. Dan tempat lahir saya di Dole, wilayah Jura, tepatnya di Prancis. Dan wafatnya Louis Pasteur itu pada 28 September 1895. Dan ayahnya Louis Pasteur ini adalah seorang penyamak kulit dari keluarga sederhana dan religius, dan dia menganut agama Katolik. Dan sejak kecil Louis Pasteur itu telah diajarkan mengenai nilai kedisiplinan dan juga nilai tentang keimanan. Adapun Louis Pasteur itu telah menempuh pendidikan di Universitas Starburg, dan dia sudah di usia 26 tahun dia sudah menjadi profesor. Dan selanjutnya ia pindah ke University Lille. Dan pada saat di situ dia berhasil menemukan penemuan yang sangat luar biasa di bidang kedokteran, yaitu bagaimana cara mematikan bakteri ataupun bagaimana cara mencegah pembusukan makanan di susu atau pasteurisasi. Dan yang kedua, dia tuh Louis Pasteur itu terkenal dengan teori biogenesis. Jadi bagaimana cara mencegah pembusukan makanan dan cara bertahan lamanya itu makanan dengan jangka yang panjang dengan cara pasteurisasi. Pasteurisasi itu apa? Pasteurisasi itu dengan Terus yang kedua adalah dia tuh menemukan juga obat pencegah penyakit antraks atau anjing gila atau rabies. Nah, dia tuh yang temukan. Oh, dia? Iya, betul, dia yang temukan gitu obat. Dan teori selanjutnya dia itu mengatakan bahwa makhluk sebelumnya itu ada dari makhluk sebelumnya. Makhluk yang sekarang ini berasal dari makhluk sebelumnya. Jadi dia tuh tidak spontan muncul dan juga tidak berasal dari benda mati. Nah, jadi membantah teori dari Stanley Miller. Dan yang kedua, dia itu juga menemukan teori germ teori lah. Teori germ, yes. Ya, teori germ. Teori germ itu tau nggak itu apa? Enggak. Teori germ itu dia itu mengatakan bahwa penyakit itu berasal dari mikroorganisme. Nah, sudah jelas? Masih ada yang mau ditanyakan tentang Louis Pasteur? Oke, terima kasih. Halo, perkenalkan aku Francisco Heidi. Halo Francis.
Nah, jadi aku tuh lahir di Arezzo pada tanggal 18 Februari 1626. Paling tua. Tua, ya udah tua. Nah, terus aku itu putra dari pasangan suami istri Gregorio Redi dan Cecilia de Ginci. Nah, ayah aku tuh seorang dokter, makanya aku juga adalah seorang dokter, ahli biologi dan seorang penyair. Berbeda dengan keluarga aku yang sederhana. Iya. Ya, aku punya privilege. Oh iya. Maaf banget ya, bukannya sombong. Iya. Oke, lanjut. Nah, jadi aku tuh paling terkenal karena eksperimen aku yang membantah tentang generasi spontan. Nah, jadi generasi spontan itu tuh keyakinan orang-orang generasi di zaman aku bahwa setiap makhluk hidup itu yang muncul secara tiba-tiba, secara spontan tanpa melalui proses. Atau lebih tepatnya ini dikenal dengan teori abiogenesis dari Aristoteles. Dia tuh bilang kalau iya, jadi dia tuh bilang kalau belatung muncul dari daging busuk atau benda mati. Padahal menurut aku itu salah. Jadi aku bikin eksperimen. Nah, eksperimen aku itu menguji aku bikin toples. Nah, di toples itu ada yang aku taruh daging muda, terus ada yang aku tutup satu toplesnya dan satunya lagi aku biarkan terbuka. Jadi hasilnya tuh yang di toples tertutup nggak muncul belatung, tapi yang di satunya lagi baru muncul belatung. Jadi artinya terus aku meneliti belatungnya itu aku tunggu bermetamorfosis sampai menjadi lalat. Jadi aku menyimpulkan bahwa belatung itu muncul dari lalat melalui proses dari lalat yang bertelur di sebuah benda mati terus menjadi belatung, bukan muncul secara tiba-tiba atau spontan. Iya. Jadi ada yang mau ditanyakan lagi nggak? Semuanya menarik. Jadi teori dari siapa? Franciscus Sama Louis Pasteur itu hampir sama. Kita itu membantah bahwa sesuatu itu ada kisah muncul karena ada kisah sebelumnya, bukan karena dari sebuah benda mati di. Iya, tapi melalui sebuah proses. Oke, lanjut. Oke, halo teman-teman, perkenalkan saya siapa? Perkenalkan saya August Leopold Weisman, biasa dipanggil Weisman. Halo guys. Kemudian saya lahir di Jerman, lebih tepatnya di Frankfurt. Terus kemudian pada tanggal 17 Januari 1834. Enggak, bukan guys. Terus kemudian saya itu mengabdikan diri saya seumur hidup karena saya suka biologi. Jadi saya mengabdikannya pada bidang biologi, terutama pada bidang zoologi untuk biologi pada kehewanan dan juga pada teori evolusi. Nah, teoriku yang paling terkenal itu namanya teori yang membantah teori Lamarck, di mana teori saya berkata bahwa perubahan ketika kita hidup itu tidak dapat diwariskan pada keturunan kita. Buktinya adalah misal saya melakukan percobaan pada tikus-tikus. Saya menikahkan tikus jantan dan tikus betina. Nah, itu tuh tikus jantan sama tikus betina saya potong ki ekornya. Terus kemudian saya nikahkan ki. Nah, keturunannya tuh memiliki ki ekor. Padahal kan orang tuanya kan dipotong ekornya. Nah, karena bingung, aku lakukan kini penelitian selama 20 keturunannya lagi. Dan hasilnya tetap sama, punya ki ekor. Jadi, kesimpulannya adalah keadaan yang kita terima ketika kita hidup itu tidak dapat diwariskan kepada anak cucu kita. Kayak ini misal kecelakaan ki. Terus kaki kita itu patah ki. Jadi pas kita menikah terus ada anak tak sehat-sehat di karena memang tidak dipengaruhi oleh lingkungan atau perubahan pada hidup kita. Dan selesai. Alhamdulillah.